kelima ya, di mata kuliah statistik ya, pengantar statistik. Nah, di sini tentu kita akan dihadapkan dengan harga harapan gitu ya. Nah, dulu mungkin kita juga sudah mempelajari di modul sebelumnya apa itu variabel random discrete atau continue, mempunyai fungsi probabilitas atau densitas tertentu. Nah, yang biasa tersebut belum diketahui. Nah, tentu dari sini nanti kita ada istilah dulu disebut mean atau rata-rata ya, atau harga harapan. Nah, perlu kita pahami bahwa ada beberapa yang harus kita garis bawahi, bahwasanya di modul kelima ini ada ukuran atau sifat dari variabel random gitu ya, yaitu parameter-parameter tadi dari distribusi itu ada 3 tadi, yaitu 2 ya, mean atau harga harapan dan variasi. Nah, tentu pada kegiatan belajar yang pertama ini ada beberapa sifat harga harapan juga akan dibicarakan. Nah, yang kegiatan belajar kedua, tentu kita akan membahas harga harapan fungsi-fungsi khusus yang berkaitan dengan ukuran atau sifat variabel random yang variasi, atau kovariasi dan korelasi. Nah, di sini tentu hubungannya ada beberapa istilah terkait hukum lembah bilangan besar ya. Ini tentu juga tidak asing dulu waktu kalau yang menempuh S1 ini nanti di akhir program itu kalau misalnya atau kita buat suatu laporan gitu ya, itu pasti kita ada istilah skripsi ya. Kalau di UT kan nggak ada skripsi gitu ya. Nah, itu kita ada uji validitas gitu ya. Ada juga uji validitas. Terus ada juga yang hubungannya dengan sebaran itu. Nah, ada beberapa variabel yang nanti itu yang dipersyaratkan. Nah, ini salah satunya. Nah, tentunya nanti kita akan pelajari terkait harapan dan bagaimana kita menghitung, yaitu harga harapan dan variasi bersyarat juga dapat menulis serta menggunakan hukum lembah bilangan besar, gitu ya. Nah, tentu untuk harga harapan ini ada definisi yang pertama, X variabel random discrete dengan fungsi probabilitas fungsi X. Harga harapan dari X itu adalah, nah ini notasinya X itu harga harapan, itu adalah sigma dari X fungsi X bila mana untuk harga harapan X itu lebih kecil dari tahingganya. Seperti itu ya, jumlah atau sigmanya tadi. Nah, terus, kalau yang definisi kedua ini itu adalah misalkan X variable random continue. Nah, di sini fungsi densitas fungsi X-nya itu harga harapan dari X-nya itu adalah, nah ini yang kemarin juga kita sudah bahas ya. Nah, dan juga lebih kecil dari tahingganya, gitu ya, dari integralnya tadi. Nah, terus untuk selanjutnya
definisi-definisi ini yang menyangkut kedua tipe variabel random dijadikan satu anggapan, di mana ya di sini untuk harga harapannya dari di variabel random X-nya itu harus lebih kecil dari hingga dianggap implisit tanpa dituliskan lagi. Jadi jelas ya, di situ dasar yang menjadi apa namanya, patokan gitu ya. Nah, Kak, gimana kalau lebih ya? Bukan, itu bukan harga harapan gitu ya. Atau bahkan bisa miss itu proses perhitungannya seperti itu. Nah, ini untuk definisi berikutnya, di mana untuk variabel random X sampai dengan K mempunyai fungsi probabilitas densitas bersama dengan fungsinya tadi. Di situ Y itu sama dengan untuk U-nya itu, UX-nya sampai dengan K itu adalah fungsi dari X-nya itu. Nah, harga Ya, harapannya dari Y, ya gimana? Halo? Ya, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk harga harapan dari Y itu adalah, nah di sini sudah tertera, yaitu untuk sigma untuk X-nya 1 sampai dengan K-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, bila X itu diskret, nah, X-nya diskret. Kalau kontinu, maka disitulah nanti bisa menggunakan integral kemarin ya. Tuh, untuk X continue. Nah, dari sini mungkin tidak sulit ya, belum sulit. Nah, selanjutnya di sini untuk teori yang pertama ini, bila X 1 dan X2 mempunyai fungsi probabilitas atau densitas bersama dari fungsi X1 dan X2, maka untuk harga harapannya itu adalah, nah, A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Nah, sini juga sama, kita keluarkan untuk A1-nya dikali dengan harga harapan 1 dan yang ditambah dengan apa namanya, A2-nya itu dikali dengan harga harapan yang kedua. Seperti itu. Nah, buktinya bisa dijelaskan pada yang bawah ini. Nah, di mana akan dibuktikan pada kasus kontinu. Nah, bukti dari kasus diskret dapat dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini kalau kita kontinu, maka di sini juga sudah jelas ya. Nah, ini untuk A1 dan X1-nya itu A1 X1 A1 X1. Oh ya, betul. A1X1 itu dikali dengan fungsi X1 dengan X2-nya dari dx. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ditambah dengan yang A2 X2-nya. Ini dikeluarin seperti itu loh, Pak. Nah, karena ingat untuk perkaliannya bagaimana untuk perkalian integral. Nah, tentunya nanti kita turunin kita integralkan, di situ didapatkan seperti pada baris yang kedua ke bawah ini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah di sini untuk dx-nya kita keluarin. Nah, di sini nanti akan membentuk A1 dikali dengan harga harapan X1 ditambah A2 dikali harga harapan X2-nya itu. Nah, disinilah tentunya akibatnya bisa kita tuliskan bahwasanya untuk sigma dari harga harapan tadi, itu harga harapan sama dengan adalah sigma dari A1 dikali untuk harga harapan yang X1. Itu seperti pada ini ya. Maka inilah yang bisa kita tandai ya dengan
stabilo atau biasanya juga dikasih kotak gitu ya. Diingat-ingat untuk harga harapan bahwasanya X1, X2 atau bahkan sampai ke N gitu ya, sampai ke berapa gitu ya, ke K gitu. Seperti itu. Berikutnya untuk teori yang kedua ini tentu bila X dan Y variabel random independen di mana untuk fungsi G-nya dan H adalah G fungsi G H adalah fungsi-fungsi, maka di sini untuk keduanya misalkan harga harapan dari dua fungsi tersebut bisa juga dipecah seperti itu. Di mana untuk harga harapan dikali yang fungsi 1 dikali dengan harga harapan fungsi 2 itu sama saja. Kalau mau dikali dulu ya enggak apa-apa, itu juga betul, tidak salah seperti itu. Nilainya tetap sama maksudnya itu. Dalam kasus kontinu tentu ini kita pelajari lagi. Dasarnya dari apa alasannya? Nah, di sini sudah disebutin. Di mana untuk fungsi 1 X, kalau yang fungsi 2 Y gitu ya. Jadi untuk Dx sama dy-nya. Maka setelah kita pecah, ini tentu juga sama akan membentuk fungsi dx sama dy-nya dari masing-masing integralnya. Nah, tentu untuk harga harapannya itu juga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, akibatnya tentu gimana? Saya lanjutkan ya. Akibatnya tentu bila untuk variabel random independen X1 sampai dengan K dan fungsi-fungsinya untuk ini tentu di sini bisa kita tuliskan bahwasanya untuk harga harapan dari U1 X1-nya sampai dengan K itu juga sama dengan kalau kita cari harga harapan masing-masing dulu. Nah, itu yang akan terbentuk. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah dadu dilempar 1 kali. Nah, X adalah harga lemparan. Nah, di sini kalau misalkan, sini sudah jelas ya, untuk peluang kejadiannya sudah ditulis pada tabel. Maka di sini untuk harga harapan dari variabel random X-nya itu adalah ini ya. Dari mana? Ya jelas di situ kan disebutkan untuk X apa namanya variabel randomnya tentu sampai apa itu 1 sampai 6. Tuh ya. Oke. Jadi seperti itulah angkanya. Jadi maka untuk sigmanya dari ini misalkan 1/6, 2/6 gitu ya. Sampai pada ini. Nah, ada lagi yang contoh kedua. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Nah, X jumlah mata dadu dari lemparan pertama dan kedua. Distribusi probabilitas dari X adalah, nah, di sini untuk pulang kejadiannya sudah dituliskan. Karena untuk dua dadunya, lemparan pertama dan kedua. Nah, berikutnya, mana tadi? Yang sini ya. Berikutnya, di sini untuk harga harapan dari X-nya itu adalah sigma dari J untuk peluang kejadian dari X sama dengan J-nya itu sendiri. Nah, kita cari dulu
Untuk peluang kejadiannya dari berapa tadi kali ini? 2, 3, 4 sampai 12 ya. Nah, itu mata dagu dari hasil lemparan gitu ya. Nah, ini maka ini nanti kita bisa jumlahkan dikali dulu X-nya. Yang pertama kali dengan peluang kejadiannya. Pertama adalah 1/6 seperti itu. Nah, ini saya kira juga tidak sulit kok mengenai harga harapan ini. Asal mau belajar dari mana asal-usulnya. Nah, berikutnya untuk X berdistribusi discrete uniform. Nah, di sini tentu untuk batasannya negatif M dengan M-nya untuk positif. Nah, untuk peluang dari X sama dengan J itu sama dengan 1/2M plus 1. Untuk J-nya sama dengan negatif M, terus negatif N plus 1, nah, sampai dengan ke M-nya. Maka di sini untuk harga harapan dari X-nya, maka menggunakan untuk sigmanya. Dan ingat, J-nya sudah diketahui. Maka disinilah tentu nanti untuk yang fungsinya atau peluang kejadiannya itu bisa kita tuliskan atau keluarkan dulu di depan, nanti baru dikali dengan sigma ini. Sigma dari yang J sama dengan negatif M. Seperti itu. Dan sama dengan 0. Nah, dalam hal yang lebih umum di sini untuk fungsi Gx-nya itu sama dengan, nah ini ya, plus C-nya. Nah, di sini bisa kita juga amati misalnya harga harapan dari dari Gx-nya misalkan dikali dengan Px, misalkan di sini untuk Gx-nya itu kan itu ya, maka ini plus J gitu ya. Maka di sini bisa kita juga keluarkan masing-masing karena di sini bisa apa namanya, perkaliannya masing-masing dikali dengan 1/2M plus 1 gitu loh. Maka di sini kalau sudah tahu karena J itu ini ya sama dengan 0 ya, terus sigma dari J-nya itu sama dengan 0, maka di situ juga notasinya udah jelas ya, seperti ini. Nah, ini ada contoh yang juga mudah ya, tapi perlu dipelajari lagi. Y adalah banyaknya sukses pada satu trial dengan probabilitas sukses P gitu ya. Untuk Y-nya sama dengan 1. Nah, berarti 1 sukses. Nah, untuk Y sama dengan 0 berarti 0 sukses, tidak sukses. Seperti itu. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Yaitu peluang sukses maupun tidak ya. Nah, di sini tentu bisa kita tuliskan 1 min P-nya, di mana P-nya itu sukses atau tidaknya gitu ya. Nah, di sini untuk harga harapannya kemungkinan J-nya ya dari 0 karena titik 0 adalah batasan untuk tidak sukses tadi, seperti itu. Nah, maka dikali dengan peluang dari Y sama dengan C, maka kita bisa tuliskan, nah, di sini 0 itu sama dengan 0 dikali dengan 1 min P-nya. Nah, ditambah dengan P dikali 1, maka di sini
kan berapapun yang dikali 0 ya 0 kan gitu, maka jadi hasilnya sama dengan P. Tuh. Ya, atau mudah, sangat mudah. Yang berikutnya untuk X adalah banyaknya sukses dari N trial yang independen, masing-masing dengan probabilitas sukses sama dengan P, maka di sini bisa kita amati adalah seperti pada contoh ini. Nah, di sini X itu disebut berdistribusi binomial dengan parameter P. Hal ini maka di sini bisa kita tuliskan untuk harga harapannya adalah sigma dari ini. Dan ingat untuk peluang kejadiannya di X itu adalah yang sebelah kanan itu. Nah, maka di sini bisa kita sederhanakan bagaimana untuk kombinasinya juga sudah tahu. Oke, prosesnya dan lanjut ini kita sederhanakan sampai pada yang paling bawah, mana N itu dan P itu ya naik jadi ke depan. Nah, berikutnya di sini terbentuk misalkan untuk NP dikali P plus 1 min P untuk N pangkat min 1, untuk pangkat N min 1, mohon maaf, maka di sini adalah N dikali P hasilnya, seperti itu. Nah, berikutnya di sini untuk X mempunyai fungsi probabilitas, ya, untuk peluang dari kejadian X, di sini ya, untuk negatifnya ini, oke, terus K itu sama dengan 0 sampai ke 2, disebut X distribusi quotient dengan parameter ini notasinya. Nah, di sini tentu kalau kita amati maka hasil dari ini adalah ini. Oke, ternyata sama pula. Jadi itulah asal muasal dari terbentuknya dari suatu apa namanya tadi untuk distribusi Poisson. Seperti itu ya. Sini untuk variabel random T berdistribusi eksponensial, yaitu mempunyai densitasnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk fungsi T-nya harus lebih T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Untuk ini min ya pangkat min T ya. Ini sudah jelas, maka untuk harga harapan dari T tadi, maka di sini kita bisa tentukan dengan batasnya atas dan bawahnya dulu. Nah, batas atasnya ternyata tak ada batas, dan yang bawah adalah 0. Nah, jangan lupa untuk fungsinya adalah T dikali fungsinya mana untuk E atau epsilon itu epsilon ya ini dikurangi pangkat negatif T gitu ya. Sama dengan, nah kalau di sini tentu kita tahu bagaimana, jangan lupa dikasih dt ya, karena ini fungsi t. Gitu. Nah, maka di sini kita integralkan, maka negatifnya bisa ke depan. Seperti itu. Nah, sangat mudah sekali ya. Seperti itu. Maka di sini kita amati bahwasanya kok bisa jadi satu gitu ya. Karena untuk E pangkat negatif 1 ditambah E pangkat negatif berapa ini? Negatif 1 pula gitu ya. Harusnya sama itu untuk pangkatnya gitu ya. Karena tidak diubah gitu. Seperti itu.
Nah, ini juga ada hubungannya dengan untuk X berdistribusi Poisson. Nah, dengan parameternya hitunglah untuk harga harapan pangkat 2-nya gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan jadi mana ya? Kurang ke bawah ya. Benar enggak? Oh iya betul. Nah, di sini tentunya adalah untuk kita cari untuk peluang kejadian dari X-nya itu sendiri. Mana sama dengan C, maka di sini untuk C 0 sampai 1. Maka di sini bisa kita dapatkan bahwasanya untuk seperti pada contoh itu yaitu pangkat 2 plus pangkat 1-nya itu untuk harganya. Seperti itu. Nah, contoh untuk 5.10 berdasarkan distribusi normal, standar atau apa ini, N-nya ya, N-nya itu adalah X, Y-nya adalah 0,1, nah yaitu bisa kita amati pada ini. Nah, maka dari sini berapa hasil dari untuk harga harapan dari Z pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini itu kita bisa masukkan dulu untuk yang apa namanya tadi, yang DX ya. DX-nya kita bisa hilangkan. Nah, di sini tentunya yang berikutnya ya sama ya langkahnya, saya kira tidak sulit ya. Oke, saya lanjutkan.